Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bonda Sisep Haputra Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Kami dari kelompok 1 SI 2024E izin presentasi mengenai tugas UAS, laporan UAS, yaitu rancangan jaringan komputer. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Iza Budi Cendika dengan 3 digit NIM terakhir 163, Muhammad Alfian Rahmatullah dengan 3 digit NIM terakhir 153, Dimas Mardika Salimi Pasha dengan 3 digit NIM terakhir 141, dan Muhammad Zulfikar Wahyu Pradana dengan 3 digit NIM terakhir 146. Di sini key points yang akan dibahas di presentasi kali ini ada yang pertama dimulai dengan studi kasus, dilanjutkan dengan simulasi Cisco mengenai desain topologi, konfigurasi, dan hasil uji simulasi yang akan dipraktekkan langsung dan disimulasikan langsung di Cisco. Untuk yang pertama yaitu studi kasus. Studi kasusnya adalah sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang konsultasi ingin membangun jaringan komputer di kantor pusatnya yang terdiri dari satu lantai dengan 3 ruang kerja utama dan satu ruang server. Setiap ruang kerja memiliki sekitar 8 komputer yang harus terhubung ke jaringan, dan semua komputer tersebut harus dapat saling berkomunikasi sekaligus mengakses internet melalui satu koneksi utama. Perusahaan juga ingin mengimplementasikan keamanan jaringan minimal dengan membuat beberapa segmentasi jaringan agar trafik data bisa terkontrol serta mengoptimalkan penggunaan IP agar efisien. Selain itu, mereka ingin memastikan ada sistem cadangan routing sederhana jika terjadi gangguan di salah satu perangkat jaringan. Di sini kami akan mempraktekkan atau mensimulasikan pembuatan jaringan komputer menggunakan software Cisco. Baik, langsung saja kita buat komponen-komponennya. Nah, pastikan sudah memiliki rancangan topologi dulu sebelum dibuat di Cisco. Jadi, topologi jaringan yang kami gunakan adalah topologi star. Karena ada 3 alasan. Yang pertama yakni mudah dalam manajemen dan pengembangan jaringan. Kemudian isolasi gangguan lebih mudah. Jika satu perangkat gagal, maka tidak akan mengganggu perangkat lain. Kemudian alasan yang ketiga yakni cocok untuk penggunaan switch sebagai pusat koneksi. Kemudian topologi kami ini terdiri dari yakni 2 router, kemudian satu switch layer, 3 multi layer, kemudian switch access untuk masing-masing ruang kerja, kemudian ada server, kemudian ada 24 PC, yakni 8 PC per ruang kerja. Kemudian fungsi perangkat yang kita gunakan, yakni perangkat yang pertama ini router, fungsinya sebagai gateway dan penghubung ke jaringan luar atau internet. Dan router kedua untuk cadangan apabila router pertama mati. Kemudian ada switch layer 3, yakni yang berfungsi sebagai mengelola VLAN dan melakukan inter-VLAN routing. Kemudian ada switch access, yang fungsinya yakni menghubungkan perangkat di tiap ruang kerja. Kemudian ada server, yakni berfungsi sebagai menyimpan data atau aplikasi yang dibutuhkan oleh semua ruang kerja. Kemudian ada PC client yang berfungsi untuk digunakan oleh staf atau karyawan untuk bekerja dan mengakses jaringan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi untuk multi-layer switch dan access switch. Pertama, masuk enable dulu, setelah itu configure terminal, lalu masuk ke VLAN 10. Kita tambahkan VLAN 10 terlebih dahulu. Di VLAN 10 kita namai dulu. Di sini saya akan menamainya dengan ruang kerja 1. Setelah itu kita masuk ke interface VLAN 10. Di sini VLAN 10 sudah nyala. Di interface VLAN 10 saya tambahkan IP address, di mana di sini saya tambahkan IP address 10. Lalu kita masukkan subnet masnya juga.
Saya pakai subnet mas 255.255.255.240. Jadi di sini limit usernya ada di 28 user atau 28 host. Lalu kita aktifkan dengan no shutdown, lalu kembali. Setelah itu kita tambahkan VLAN 20. Seperti yang tadi kita namai VLAN 20 dengan ruang kerja 2. Setelah itu kita masuk ke interface VLAN 20. Seperti tadi interface-nya VLAN 20 juga sudah nyala. Lalu kita tambahkan IP address-nya juga. Saya tambahkan IP address untuk VLAN 20 yaitu IP address 20. Lalu kita juga harus masukkan subnet masknya. Sama seperti tadi saya masukkan 240. Kita aktifkan lalu kembali kita tambahkan lagi VLAN 30 untuk ruangan yang ketiga. Kita namai ruang kerja 3. Setelah itu kita masuk ke interface VLAN 30. Di sini interface VLAN 30-nya juga sudah nyala. Di interface VLAN 30 kita tambahkan IP address yaitu IP address 30 dan subnet yang sama kayak tadi. Lalu kita aktifkan juga dengan cara no shutdown, lalu kita kembali. Setelah itu kita masuk, kita cek ke konfigurasi. Nah di sini udah ada ruang VLAN-nya mulai dari VLAN 10, VLAN 20 sama VLAN 30. Setelah itu kita masuk ke interface fast Ethernet 0/4 dan kita aktifin VLAN-nya untuk yang fast Ethernet 4 karena di sini menyambung ke switch ruangan pertama. Saya tambahkan VLAN 10. Nah, di sini juga seterusnya seperti itu. Interface fast Ethernet 5 saya sambungin ke switch ruangan 2, jadi ditambahin VLAN 20 dan interface fast Ethernet 6 juga seperti itu. Nah, di sini saya juga menambahkan lagi VLAN 99 di mana VLAN ini untuk server atau ruang server. Saya namai ruang server untuk VLAN 99. Lalu kita masuk ke interface VLAN 99 juga. Nah, di sini sudah nyala interface VLAN 99-nya. Kita tambahkan IP address 99 dan subnet yang sama seperti tadi. Lalu kita aktifkan dan kita keluar. Setelah itu kita nyalakan untuk kita beri VLAN 99 untuk interface fast Ethernet 03-nya. Karena di sini kabel tersebut nyambung ke server. Nah, sudah menyala. Jadi kita lihat di sini sudah menyala semua untuk interface fast Ethernet-nya. Di sini juga sudah ada ruang server yang dimana tadinya tidak ada VLAN ruang server. Nah, ini juga bisa dilihat untuk listnya yang di bawah sendiri VLAN-nya sudah nyala semua. Setelah menambahkan VLAN dan set IP address pada multi-layer switch, di sini saya juga menambahkan VLAN ke switch yang terkait. Pertama di sini saya menambahkan VLAN 10 ke switch yang ruangan pertama. Saya akan menambahkan nama juga seperti yang di multi-layer switch tadi, yaitu ruang kerja 1. Lalu kita masuk ke interface VLAN 10. Nah, di sini interface VLAN 10 nyala seperti yang di multi-layer switch tadi. Lalu kita masuk ke interface fast Ethernet 1 sampai 9. Di sini harusnya saya ngetik interface fast 0/1 sampai 9. Lalu kita masukin switch port akses VLAN 10 biar di interface fast Ethernet 0/1 fast Ethernet 1 sampai 9 itu nyala
VLAN 10 semua, jadi kita tidak perlu masukin secara manual di sini di konfigurasi. Lalu kita masuk ke switch yang ruangan kedua, kita masukin sama seperti tadi. Pertama kita enable configure terminal dulu, lalu kita masuk ke VLAN 20, kita tambahin dulu VLAN-nya, kita namain dulu seperti tadi sama ruang kerja 2. Lalu kita kembali dulu, kita masuk ke interface-nya fast Ethernet 1 sampai 9. Kita masuk switch port access VLAN 20 biar aktif semua di fast Ethernet 1 sampai 9-nya, VLAN 20-nya. Di sini sudah aktif semua. Udah otomatis aktif juga, jadi tidak perlu di no shutdown. Lalu di switch ketiga juga sama, di switch ruangan 3 sama seperti tadi, kita in configure terminal, setelah itu masuk ke VLAN 30, itu kita tambahin VLAN 30-nya, kita namain VLAN 30-nya ruang kerja 3, setelah itu kita keluar. Setelah keluar kita masuk ke interface fast Ethernet 1 sampai 9. Di sini kenapa fast Ethernet 1 sampai 9 tidak 8, padahal jumlah biasanya 8, karena interface yang fast Ethernet satunya saya sambungin untuk ke multi layer switch, jadi harus ada VLAN-nya juga. Nah, di sini juga sudah nyala semua VLAN-nya. Ini juga sudah nyala yang VLAN 20 tadi. Ini VLAN 1 juga sudah nyala, VLAN 10 ruang kerja. Jadi sekarang yaitu kita IP route untuk tiap-tiap VLAN-nya di multi layer switch. Jadi kita pakai CLI yang itu ya routing, habis itu kita INT VLAN 10, VLAN 10. Habis itu IP 192, 168, 10 dan 1. Setelah itu 255, 255, 255, 240. Habis itu no shutdown, habis itu exit. Habis itu kita ulang lagi untuk VLAN 20-nya. IP routing, habis itu VLAN 20, salah. Kita ulang lagi, kita keluar dulu, exit dulu. Nah, IP routing, integer VLAN 20, habis itu if at, kita ulang lagi 92, 168, 20, 1, 255, 255, 255, 240. Habis itu no shutdown, habis itu X. Nah, untuk yang ini kita ulang lagi ya, IP routing, INT VLAN 30, habis itu if at IP at 192, 168, 30, 240. Ya kurang lebih sama, cuma bedanya VLAN aja. Nah, udah selesai. Nah, jadi kita sekarang itu ngecek apakah jaringan sudah terhubung antar subnet yang sama, antar subnet yang berbeda, terus ke server. Sekarang kita cek dulu yang subnet yang sama. Kita ping di PC1 ya, PC1 ke PC3. Itu di VLAN yang sama, 10.3. Nah, kalau udah reply berarti itu udah terhubung. Kalau RTO, request timeout, berarti tidak terhubung. Nah, kita coba cari PC16 ini di VLAN 20. Nah, sebelum itu kita set dulu IP-nya. Soalnya ini IP-nya masih berantakan. Jadi nggak seragam lah sama semuanya. Oke, 20.4 lah. Terus ini 255, 240. Ya. Terus default gateway-nya 192, 168, 20. Terus DNS-nya ya 88888. Nah, setelah itu udah kan, udah semua. Jadi kita coba di PC1. Sebentar. Nah, kita ping 192, 168, 20, 4. Kita lihat apakah berhasil.
ternyata ada satu yang request timeout, tapi yang semuanya reply. Ya, kita ulang sekali lagi. Nah, udah reply semuanya. Jadi, antar subnet berhasil. Sekarang kita coba yang di VLAN 30, di PC17. Kita set dulu IP-nya sama kayak tadi, soalnya masih berantakan. 192, 168, 3. Ini juga sama, 255, 240. Jadi default gateway-nya 92, 168, 30.1. DNS-nya juga sama, 8888. Udah. Nah, setelah itu kita cek, kita ping IP dari PC 17, 92, 168, 30.3. Kita lihat apakah ini berhasil juga. Nah, sama kayak tadi, ada request timeout-nya RTO, jadi kita ulang sekali lagi. Nah, udah reply semuanya, berarti berhasil antar subnet dari PC1, dari VLAN 1, VLAN ke VLAN 20, ke VLAN 30, udah berhasil. Sekarang servernya. Kita cek dulu IP dari servernya. 99.2. Oke, sekarang kita ping. Kita cek di PC1. Ping 192, 168, 99, dan 2. Enter, apakah berhasil? Kita tunggu. Oh, sama kayak tadi, ada RTO-nya di awal, berarti apa? Kita ulang lagi. Nah, udah reply semuanya, berarti dari PC ke server udah berhasil. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil perancangan dan simulasi jaringan untuk perusahaan konsultasi skala kecil yang memiliki 3 ruang kerja dan 1 ruang server, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Topologi jaringan yang dirancang menggunakan pendekatan topologi bintang atau star topology dengan switch layer 3 atau multi-layer switch sebagai pusat konektivitas mampu memenuhi kebutuhan komunikasi antar perangkat di setiap ruangan. Segmentasi jaringan atau VLAN berhasil diterapkan untuk memisahkan masing-masing ruang kerja dan server sehingga meningkatkan keamanan dan efisiensi traffic jaringan. VLAN 10, 20, dan 30 masing-masing mewakili ruang kerja, sementara VLAN 99 digunakan untuk manajemen dan akses internet. Pengalamatan IP yang digunakan sebagai teknik subnetting berhasil mengalokasikan IP secara efisien, dengan masing-masing VLAN mendapatkan blok IP yang sesuai dan tidak boros. Konfigurasi perangkat jaringan seperti router dan multi-layer switch telah dilakukan dengan benar. Routing antar VLAN menggunakan fitur SVI atau Switch Virtual Interface dan routing statis sehingga semua subnet dapat terhubung sesuai kebutuhan. Simulasi dan pengujian menunjukkan bahwa yang pertama, komputer dalam subnet yang sama dapat saling terhubung, yaitu intra-VLAN. Komunikasi antar subnet juga dapat berjalan baik, yaitu inter-VLAN. Dan terakhir, akses ke internet berhasil dilakukan melalui router sebagai gateway. Dengan demikian, sistem jaringan yang dibangun telah memenuhi semua kebutuhan perusahaan dari sisi konektivitas, efisiensi IP, segmentasi, dan keamanan dasar. Sekian presentasi dari kami, sekian presentasi simulasi dan praktek Cisco dari kami mengenai desain jaringan perusahaan konsultasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.